Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, saat ini di dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona atau COVID-19. Dan salah satu negara yang juga terkena virus ini adalah Indonesia. Meningkatnya virus ini terus dialami oleh Indonesia. Laporan terakhir dari pemerintah 14 Mei 2020 tercatat 16.006 jiwa yang positif corona, 3.518 yang sembuh, dan 1.043 yang meninggal. Dan semoga kita yang di rumah saja dan yang berjuang yaitu tenaga medis selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga virus ini juga akan segera berakhir. Amin. Nah teman-teman, akibat adanya virus ini pastinya ada sebagian orang-orang yang mengalami kepanikan, cemas, takut, dan bahkan sampai stres. Salah satu fenomena yang terjadi adalah orang-orang memborong semua barang kebutuhan. Dan yang di rumah aja pasti ada rasa bosan, jenuh lah, kerja di rumah kurang produktif lah. Nah di sini saya dan rekan-rekan saya nanti akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman terkait permasalahan yang teman-teman alami. Apa aja tipsnya? Yaitu sebagai berikut. Nah teman-teman, bagaimana sih cara mengurangi atau mengendalikan kecemasan pada diri kita? Yang pertama, alihkan perhatian kalian. Cobalah untuk mengalihkan perhatian kalian itu pada kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya melakukan permainan kesukaan bersama keluarga, berolahraga, membaca buku, atau hobi-hobi lain yang selama ini mungkin tersingkirkan karena kesibukan kalian. Yang kedua, jangan lupa untuk tertawa. Kenapa? Karena tertawa itu bisa meningkatkan sistem imun kita, tetapi tetap memperhatikan asupan makanan bergizi dan juga menjaga kesehatan. Yang ketiga, batasi melihat berita. Sebenarnya kita perlu melihat perkembangan berita dari waktu ke waktu, tapi juga usahakan jangan hanya terfokus pada berita tersebut sepanjang waktu. Cari berita-berita atau tayangan lain yang memberikan energi positif dan menenangkan diri kita. Keempat, yaitu berpikir positif dan jangan overthinking. Karena pikiran yang negatif apalagi yang berlebihan itu pasti nggak akan membuat kalian tenang. Ada banyak cara untuk memelihara pikiran positif. Misalnya, selalu memberikan sugesti positif kepada diri sendiri. Fokus pada hal-hal baik dan menyenangkan dalam hidup. Terus berbagi cerita atau canda pada orang-orang tercinta, misalnya keluarga, atau orang-orang yang membuat diri kalian itu lebih semangat. Yang kelima, selalu menjaga kesehatan dengan baik. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar lebih produktif ketika berada di rumah. Nah, ini biasanya sering saya lakukan sehari-hari selama di rumah aja. Nah, salah satu aktivitas yang sering saya lakukan ketika berada di rumah, salah satunya yaitu olahraga setiap bangun pagi. Nah, olahraga ini dilakukan setidaknya ketika tubuh mulai berkeringat dan dilakukan waktunya itu 10 menit. Kemudian yang kedua, biasanya saya itu membaca buku. Jadi saya memperbanyak bacaan-bacaan untuk menambah wawasan. Kemudian yang ketiga, mengasah skill yang kita miliki. Jadi misalnya saya memiliki skill untuk mengedit video. Jadi saya tetap terus berlatih untuk mengembangkan agar video yang saya buat itu lebih baik lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gimana sih caranya supaya kita tuh nggak bosan di masa-masa di rumah aja ini gitu. Karena kita kan udah 2 bulanan nggak sih? 2 bulan lebih ya. Itu pasti bosan dong, udah bosan lihat kasur, bosan lihat kamar. Nah, makanya di sini saya mau berbagi tips gimana sih caranya untuk mengusir rasa bosan di kala kita di rumah aja. Oke, langsung ke nomor 1. Nah, yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan sesuatu yang
waktu itu kita udah mulai terus ketunda tuh selesainya gara-gara kita sibuk kuliah atau belajar atau keluar rumah terus. Jadi kita bisa manfaatin kesempatan yang sekarang ini untuk nyelesain tuh apa yang kita dulu udah mulai tapi belum sempat terselesaikan kayak gitu. Jadi bisa lebih fokus gitu guys. Nah, yang kedua yaitu mencari hal-hal baru untuk dilakukan. Misalnya belajar masak, kalau kita nggak pernah masak sebelumnya. Kita bisa nonton tuh film-film yang udah lama kita download tapi belum ditonton. Terus kita bisa ngover lagu mungkin kalau suaranya bagus, upload di YouTube gitu. Atau belajar nulis, itu bakal jadi sesuatu yang bikin kita nggak ngerasa bosan lagi. Nah, yang terakhir yaitu bercengkrama dengan keluarga. Di hari-hari biasa, kita tuh sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Jadi, Tuhan tuh lagi ngasih kita kesempatan nih buat kita lebih kenal sama keluarga kita. Karena pasti ada sisi-sisi lain dari keluarga kita yang belum kita ketahui. Karena kita sibuk sama dunia kita sendiri kan sebelumnya. Nah, jadi bisa gosip sama mama, atau ngobrol santai bareng bapak, atau bantuin adik ngerjain tugas, nongkrong bareng kakak di ruang keluarga. Itu bisa dijadiin opsi buat ngilangin kebosanan. Nah, sekian tips bagaimana cara biar gak bosan di rumah. Selamat mencoba, jangan cuma wacana aja. Semoga bermanfaat. Bagaimana cara membantu mengatasi stres pada anak selama wabah COVID-19? Pertama, berikan fakta tentang apa yang telah terjadi. Orang tua atau orang dewasa dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi sekarang dan berikan mereka informasi bagaimana cara mengurangi resiko terdampak virus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak sesuai usia anak. Kedua, tanggapi reaksi anak dengan cara yang mendukung. Dengarkan segala keluh kesah anak dan beri mereka cinta dan perhatian ekstra karena respon setiap anak akan berbeda. Ketiga, beri anak perhatian dan waktu yang ekstra karena di masa-masa sulit seperti ini anak sangat membutuhkan perhatian orang dewasa atau orang tua. Jadi sebisa mungkin masa tidak menjauh atau meninggalkan anak sendirian. Keempat, perhatikan aktivitas anak. Ajak anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif selama di rumah yang membantu mereka tetap tumbuh dan berkembang. Contohnya, bisa mengajak anak bermain di rumah, olahraga di rumah, menggambar, menulis, memasak, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.